Kembali lagi bersama saya Muhammad Ridwan Nurholis. Di video presentasi kali ini saya akan membawakan video presentasi mengenai materi apa itu mengelola keuangan bisnis. Apa itu mengelola keuangan bisnis? Mengelola keuangan bisnis adalah proses mengatur dan mengendalikan sumber daya keuangan perusahaan untuk mencapai tujuan bisnis. Ini mencakup serangkaian aktivitas yang berhubungan dengan perolehan, penggunaan, dan alokasi dana secara efektif dan efisien. Manajemen keuangan yang baik adalah kunci keberhasilan dan pertumbuhan bisnis karena membantu perusahaan dalam membuat keputusan yang tepat terkait investasi, pendanaan, dan pengelolaan modal kerja. Tujuan utama dari mengelola keuangan bisnis adalah untuk memaksimalkan nilai perusahaan, meningkatkan kesejahteraan pemegang saham, memastikan kelangsungan hidup dan pertumbuhan perusahaan, serta mengelola resiko keuangan secara efektif. Melalui pengelolaan yang tepat, perusahaan dapat mencapai efisiensi operasional, stabilitas finansial, dan keuntungan yang berkelanjutan. Manajemen keuangan. Yang pertama, poin pertama adalah keseluruhan aktivitas. Manajemen keuangan mencakup seluruh aktivitas yang bertujuan untuk mendapatkan dan menggunakan dana dengan efisien. Hal ini termasuk perencanaan, pengendalian, dan pengelolaan sumber daya keuangan. Lalu detailnya tentang perencanaan keuangan melibatkan penentuan kebutuhan dana, mengestimasi arus kas, masuk, dan keluar, serta menyusun anggaran. Pengendalian keuangan melibatkan pengawasan dan penyesuaian terhadap penggunaan dana agar sesuai dengan rencana. Pengelolaan sumber daya keuangan mengoptimalkan penggunaan dana untuk memastikan operasional perusahaan berjalan lancar dan tujuan perusahaan tercapai. Contohnya adalah perusahaan membutuhkan dana untuk ekspansi dan mencari pinjaman dari bank. Setelah mendapatkan pinjaman, perusahaan menggunakan dana tersebut untuk membeli mesin baru yang akan meningkatkan produksi. Lalu poin yang kedua, fungsi manajemen keuangan. Keputusan investasi. Apa sih itu keputusan investasi? Keputusan investasi adalah melibatkan alokasi dana ke aset yang diharapkan menghasilkan keuntungan di masa yang akan datang. Secara detailnya, investasi jangka panjang pembelian seperti aset, seperti mesin, bangunan, teknologi baru. Lalu investasi jangka pendek, investasi dalam surat berharga atau proyek-proyek kecil yang memberikan keuntungan dalam waktu singkat. Contohnya, membeli mesin baru yang lebih efisien untuk meningkatkan kapasitas produksi. Lalu keputusan pendanaan. Keputusan pendanaan adalah keputusan yang berkaitan dengan bagaimana perusahaan akan memperoleh dana, baik dari modal sendiri atau utang. Secara detail, modal sendiri mengeluarkan saham baru atau investasi dari pemilik. Lalu utang mengambil pinjaman dari bank atau menerbitkan obligasi. Contohnya memilih antara menerbitkan saham baru atau mengambil pinjaman bank untuk membiayai proyek baru. Keputusan dividen. Keputusan dividen adalah tentang berapa banyak laba yang akan dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen dan beberapa yang akan ditahan untuk reinvestasi. Secara detail, pembagian dividen adalah pembagian laba yang dibagikan kepada pemegang saham. Laba ditahan adalah laba yang digunakan untuk mengelola bisnis kembali. Contohnya, perusahaan memutuskan untuk membagikan 30% dari laba sebagai dividen untuk menahan 70% untuk investasi dalam proyek pengembangan produk baru. Lalu yang kedua, tujuan manajemen keuangan. Tujuan utama manajemen keuangan adalah memaksimalkan nilai perusahaan dan kesejahteraan pemegang saham. Ini dapat dicapai dengan mengelola dana secara efektif untuk mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan bisnis. Secara detail adalah memaksimalkan nilai perusahaan, meningkatkan harga saham dan nilai pasar perusahaan,
meningkatkan kesejahteraan pemegang saham, memberikan return yang optimal kepada para pemegang saham, mengelola risiko keuangan atau mengidentifikasi dan mengurangi risiko yang dapat mempengaruhi stabilitas keuangan. Sebagai contohnya, dengan mengelola keuangan secara efisien, perusahaan dapat meningkatkan laba, memperluas pasar, dan meningkatkan harga saham. Ya, semuanya berkontribusi pada peningkatan nilai perusahaan. Lalu yang ketiga, sumber dana. Sumber dana memiliki beberapa poin. Yang pertama tentang modal asing atau pinjaman. Modal asing diperoleh melalui pinjaman atau utang dari pihak ketiga seperti bank atau lembaga keuangan lainnya. Seperti contoh, pinjaman bank adalah dana yang diperoleh dari bank dengan kewajiban membayar kembali beserta bunga. Obligasi surat utang yang diterbitkan perusahaan dan dibeli oleh investor dengan janji pengembalian dana pokok ditambah bunga. Contohnya dari pinjaman adalah perusahaan mengambil pinjaman dari bank untuk membeli mesin baru yang meningkatkan kapasitas produksi. Poin kedua, modal sendiri. Modal sendiri meliputi dana yang diperoleh dari penerbitan saham atau investasi tambahan dari pemilik perusahaan. Secara detail, penerbitan saham menjual saham perusahaan kepada publik atau investor untuk mengumpulkan dana tambahan investasi dari pemilik. Pemilik perusahaan menambah modal dari dana pribadi, contohnya mengeluarkan saham baru untuk mengumpulkan dana dari investor untuk proyek ekspansi. Poin ketiga, laba yang ditanam kembali. Laba yang ditanam kembali dihasilkan perusahaan tidak dibagikan sebagai dividen, tapi diinvestasikan kembali ke dalam bisnis untuk mendukung pertumbuhan dan operasional. Secara detail, reinvestasi laba menggunakan laba untuk membeli peralatan baru, penelitian dan pengembangan, atau membuka cabang baru. Keuntungan ini dapat mengurangi ketergantungan pada sumber dana eksternal dan memperkuat struktur modal perusahaan. Contohnya, menggunakan laba tahun ini untuk mendanai pengembangan produk baru. Yang keempat, manajemen modal kerja. Terdapat beberapa poin. Poin pertama, investasi pada aktiva jangka pendek. Modal kerja mencakup investasi dalam aset jangka pendek seperti kas, persediaan, dan piutang. Secara detail, kas adalah uang tunai yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Persediaan adalah barang dagangan yang disimpan atau dijual. Piutang adalah uang yang terutang oleh pelanggan atas penjualan kredit. Contohnya, mengelola persediaan untuk memastikan ada cukup stok tanpa membebani arus kas. Poin B, proporsi dari aset. Penjelasan mencakup bagian besar dari total aset perusahaan karena diperlukan untuk detail operasi harian. Secara detail, persediaan dan piutang biasanya mencakup proporsi besar dari total aset, terutama dalam bisnis retail atau manufaktur. Manajemen efisiensi mengelola modal kerja dengan efisien untuk memastikan likuiditas dan kelancaran operasi. Contohnya, piutang dan persediaan yang dikelola dengan baik memastikan arus kas yang sehat dan operasional yang lancar. Lalu poin yang ketiga, pembiayaan kegiatan operasional. Penjelasan tentang ini adalah modal kerja yang digunakan untuk membiayai aktivitas sehari-hari perusahaan seperti pembelian bahan baku dan pembayaran gaji. Secara detail, pembelian bahan baku adalah menggunakan modal kerja untuk membeli bahan baku yang diperlukan dalam produksi. Pembayaran gaji adalah membayar karyawan untuk memastikan operasi berjalan secara lancar. Lalu, contohnya adalah mengelola kas harian untuk membayar pemasok dan biaya operasional lainnya. Poin yang kelima adalah kinerja keuangan. Kinerja keuangan adalah menggambarkan kondisi keuangan perusahaan pada periode tertentu, diukur dengan indikator kecukupan modal, likuiditas, dan profitabilitas. Kecukupan modal adalah menunjukkan apakah perusahaan memiliki modal yang cukup untuk mendukung operasinya. Likuiditas adalah mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Profitabilitas
adalah menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba. Contohnya, menggunakan rasio keuangan seperti ROE, Return on Equity, rasio likuiditas, dan margin keuntungan untuk menilai kesehatan keuangan perusahaan. Yang keenam, manajemen risiko. Manajemen risiko melibatkan identifikasi, evaluasi, dan mitigasi risiko yang dapat mempengaruhi operasi dan keuangan perusahaan. Identifikasi risiko adalah mengenali potensi risiko yang dapat mengancam bisnis. Evaluasi risiko adalah menilai dampak dan probabilitas terjadinya risiko. Mitigasi risiko adalah mengambil langkah-langkah untuk mengurangi atau mengelola risiko. Contohnya, menerapkan kebijakan asuransi untuk melindungi terhadap risiko bencana alam atau mengembangkan rencana darurat. Yang ketujuh, jenis risiko. Terdapat beberapa poin seperti risiko strategik. Risiko yang timbul dari keputusan strategis yang tidak tepat atau perubahan dalam lingkungan bisnis. Keputusan ekspansi. Contohnya, risiko terkait dengan keputusan untuk memasuki pasar baru atau mengembangkan produk baru. Contohnya, gagal dalam ekspansi ke pasar baru karena kurangnya pemahaman tentang budaya lokal. Lalu risiko keuangan. Risiko keuangan terkait dengan struktur keuangan perusahaan, termasuk kemampuan membayar utang dan pengelolaan arus kas. Secara detail, terdapat beberapa seperti likuiditas adalah risiko yang tidak memiliki cukup kas untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Pembiayaan adalah risiko terkait dengan mendapatkan dan mengelola dana. Contohnya, tidak mampu membayar pinjaman saat jatuh tempo. Lalu poin yang ketiga, risiko kepatuhan. Risiko yang timbul dari ketidakpatuhan terhadap peraturan dan hukum yang berlaku. Sebagai detailnya, regulasi adalah risiko terkait dengan perubahan dalam peraturan pemerintah atau kepatuhan terhadap hukum. Contohnya, sanksi karena pelanggaran peraturan pajak. Poin keempat, risiko operasional. Risiko yang terkait dengan gangguan dalam operasi sehari-hari perusahaan. Secara detail seperti produksi adalah risiko kerusakan mesin atau kegagalan sistem. Proses adalah risiko dari proses bisnis yang tidak efisien atau tidak aman. Contoh, kerugian akibat mesin yang mengganggu produksi. Lalu poin kelima, risiko reputasional. Penjelasan risiko reputasional adalah risiko yang terkait dengan kerusakan reputasi perusahaan di mata publik atau pemangku kepentingan. Seperti risiko citra publik, risiko dari skandal atau berita negatif yang merusak citra perusahaan. Contohnya, skandal yang merusak citra perusahaan dan menyebabkan hilangnya pelanggan. Lalu poin ke-8 tentang identifikasi risiko. Identifikasi risiko adalah proses mengidentifikasi potensi risiko yang dapat mempengaruhi bisnis, termasuk penilaian terhadap semua aspek operasional dan lingkungan eksternal. Contohnya, pendekatan sistematis menggunakan teknik seperti analisis SWOT, Strengths, Weakness, Opportunities, Threats, untuk mengidentifikasi risiko. Kolaborasi tim adalah melibatkan berbagai departemen dalam proses identifikasi risiko. Contohnya, mengidentifikasi risiko ketergantungan pada suatu pemasok utama dan risiko pasar dari perubahan regulasi. Lalu yang ke-9 adalah evaluasi risiko. Evaluasi risiko adalah menilai dampak dan kemungkinan terjadinya risiko untuk menentukan prioritas penanganan. Sebagai dampaknya, contoh, mengukur seberapa besar efek risiko terhadap bisnis. Probabilitas menilai seberapa mungkin risiko terjadinya probabilitas. Lalu matriks risiko, alat yang digunakan untuk mengevaluasi dan mengurutkan risiko berdasarkan dampak dan probabilitas. Contohnya adalah menggunakan matriks risiko untuk mengevaluasi dan mengurutkan risiko berdasarkan dampak dan probabilitasnya.
serta mengidentifikasi tindakan mitigasi yang diperlukan. Sekian presentasi pada hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat.